Halo, selamat datang di channel Sobat Senja. Apakah teman-teman baik-baik saja? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Kali ini, Sobat Senja akan membahas sebuah film yang tentunya sangat menarik yang berjudul Nobody Sleep in the World Tonight. Adalah film Polandia yang dirilis tahun 2020 yang disutradarai dan sekaligus penulis yaitu Bartosz M. Kowalski. Film ini dibintangi oleh sederet aktor dan artis remaja Polandia, di antaranya Julia sebagai Josia, Michael sebagai Julek, Victoria sebagai Aniela, Stanislaw sebagai Bartek, dan Sebastian Della sebagai Daniel. Sebelum menonton, jangan lupa untuk siapkan snack atau hotspot teman kalian dan kita langsung saja ke ceritanya. Film diawali dengan seorang yang sedang mengirimkan sebuah alamat surat, namun ia tidak melihat adanya kehidupan di rumah tersebut. Ia mencoba mengetuk-ketuk pintu, namun tidak ada yang menjawab sama sekali. Tak lama kemudian, ia mendengar seperti orang yang kesakitan. Suara itu berasal dari bawah tanah, lalu ia mencoba menghampiri suara itu. Ia membukakan papan penutup ruang bawah tanah, dan ia pun melihat ada seorang di dalamnya. Pria itu pun mencoba memanggil bantuan, namun ia malah ditarik masuk oleh monster ke dalam ruangan bawah tanah dan mati. 30 tahun kemudian, ada sebuah bis yang mengantarkan para pengunjung yang berlibur camping musim panas. Bis itu pun sampai, lalu mereka disuruh untuk membawakan alat elektronik yang ia bawa. Lalu ada seorang perempuan bernama Josia. Josia pun bergabung dengan rombongan lain. Tak lama kemudian, mereka semua dikumpulkan dan diberi sedikit masukan agar mereka menikmati alam. Perkemahan pun resmi dimulai. Mereka pun dibagi kelompok. Josia mendapatkan kelompok bersama Julek. Malam harinya, mereka disuruh untuk beristirahat untuk mempersiapkan besok pagi. Diperlihatkan di sebuah rumah yang sangat menyeramkan, ada seorang wanita yang membukakan pintu masuk ke ruang bawah tanah. Wanita itu pun terjatuh dan dibunuh oleh psikopat. Keesokan paginya, mereka bersiap-siap untuk melakukan petualangan. Sebelum berangkat, mereka tidak lupa juga untuk berdoa. Mereka pun dihampiri oleh Ibu Ija, di mana Ibu Ija akan memimpin perjalanan mereka. Mereka pun mulai berjalan. Itu membutuhkan 3 hari. Lalu Julek mulai memperkenalkan dirinya kepada Josia. Mereka pun sangat menikmati alam di sekitar. Ketika di perjalanan, Bartek tidak sengaja menyinggung perasaan temannya yang membuat ia didorong oleh temannya sehingga jatuh. Sedangkan Julek, ia pergi untuk buang air kecil dan tak sengaja ia menemukan bangkai rusa. Dan menurut Ibu Ija, ini bukan ulah pemburu. Josia melihat keadaan sudah tidak beres, namun ia tidak ingin bercerita kepada temannya. Perjalanan pun dilanjutkan. Mereka akhirnya sampai di camp pertama dan mendirikan tendanya masing-masing, sedangkan Ibu Ija mempersiapkan api unggun. Malam pun tiba, di mana mereka ditanya oleh Ibu Ija tujuan mereka kemari. Julek pun memulai cerita tujuannya kemari, bahwa ia adalah seorang streaming gamers, dan dilanjutkan oleh yang lainnya, yaitu giliran Josia. Namun, Josia tidak ingin bicara tentang tujuannya ikut camping. Ketika mereka sedang duduk santai sambil menikmati alam di sekitar, mereka dikejutkan oleh seekor rubah yang ingin menjadi QB. Ibu Ija pun menyuruh mereka untuk segera beristirahat. Tetapi Daniel, ia hanya menikmati dan bersantai di tepi danau dan dihampiri oleh Aniela. Mereka berdua pun udud. Aniela menawarkan sebuah permen karet, yaitu kondom sutra, dan mengajak Daniel untuk mantap-mantap. Mereka berdua pun melakukan mantap-mantap di tepi danau tanpa adanya rasa takut. Akhirnya mantap-mantap itu pun selesai. Aniela pergi ke tendanya, sedangkan Daniel ia masih bersantai dan menyalakan handphonenya yang ia sembunyikan di dalam saku. Tak lama kemudian, ada seorang pria tinggi besar dan buruk rupa dan langsung menyeret Daniel, lalu melemparkannya ke sebuah pohon sehingga Daniel mati.
Josia mengingat insiden yang menimpa keluarganya, sehingga ia terbangun dari tidurnya. Lalu, Ibu Ija menanyakan keberadaan Daniel. Namun, tak ada satupun yang melihat keberadaan Daniel. Lalu, Ibu Ija menanyakan siapa yang terakhir bersama Daniel. Dan Aniela menjawab bahwa Daniel terakhir kali duduk di dekat danau. Aniela menunjukkan lokasinya. Ibu Ija menemukan sebuah sutra yang masih baru digunakan, sedangkan Josia ia melihat bercak darah yang masih baru. Lalu mereka semua menghampiri Josia, dan Josia sudah merasakan bahwa tempat ini semakin tidak beres. Lalu, Ibu Ija menyuruh Bartek dan Aniela untuk tetap tinggal di camp, sedangkan Josia, Ibu Ija, dan Julek ia pergi untuk mencari bantuan. Julek memberitahu bahwa tidak boleh berpencar karena satu persatu dari kita akan terbunuh. Mereka pun berpencar dan mencari Daniel. Julek pun memberitahu bahwa seks di alam bebas ia akan mendapatkan hukuman mati, sedangkan Bartek dan Aniela ia berdiam diri. Akhirnya mereka sampai di sebuah rumah yang sangat seram dan tidak melihat adanya kehidupan. Mereka mencoba mengetuk-ngetuk, namun tidak ada satupun jawaban. Akhirnya mereka memutuskan untuk masuk tanpa permisi, dan Josia melihat kepala rusa yang mirip sebelumnya yang ia temui. Lalu mereka mendengar suara di ruang bawah tanah. Ternyata itu hanyalah tikus. Namun mereka mencurigai ruang bawah tanah itu dan mencium bau tidak sedap. Akhirnya mereka memutuskan untuk turun ke bawah dan melihat Daniel sudah terbujur kaku. Tak lama kemudian datang seseorang di mana itu adalah psikopat si buruk rupa. Mereka pun bersembunyi di ruang bawah tanah. Psikopat itu pun turun dan Ibu Ija mencoba untuk membukakan sebuah pintu kecil untuk mereka kabur dan menyuruh Josia dan Julek untuk kabur duluan. Namun Ibu Ija melihat ponsel Daniel yang menyala dan mencoba mengambilnya. Namun naas, Ibu Ija terbunuh dengan kepala yang terpenggal. Sedangkan Bartek dan Aniela, ia malah curhat tentang kehidupannya. Beralih kepada Josia dan Julek, Julek menangis. Ia sangat ketakutan, namun Josia tetap tenang. Josia berjanji akan mencari bantuan. Bartek dan Aniela masih duduk manis. Bartek menceritakan kehidupan buruknya. Ketika Bartek menengok ke kiri, Aniela sudah tertusuk mulutnya oleh tiang besi oleh psikopat. Bartek dengan sangat ketakutan, ia berlari sekencang-kencangnya. Situasi semakin kacau dan menegangkan, di mana Josia dan Julek masih mencari bantuan. Akhirnya Josia melihat sebuah gubuk kecil, sedangkan Bartek ia berlari dan masuk ke sebuah gereja. Ternyata di gubuk itu terdapat pria tua. Mereka berdua pun diizinkan masuk. Lalu pria tua itu menanyakan apa yang sedang terjadi. Lalu Josia memberi penjelasan terhadap pria tua itu bahwa temannya sudah dibunuh oleh pria besar, hancur dan cacat. Sedangkan Bartek ia bertemu dengan seorang pendeta. Bartek menangis, sangat ketakutan. Dan bukannya ditolong, Bartek malah disekap oleh pendeta itu. Pendeta itu pun keluar. Bartek mencoba meloloskan diri. Pendeta itu melihat situasi aneh. Dan benar saja pendeta itu dibunuh. Lalu dimasukkan ke mesin penggilingan sehingga badannya hancur. Bartek pun berhasil membukakan ikatannya. Ia melihat bahwa pembunuh itu telah mendekatinya. Ia mencoba bersembunyi di dalam lemari. Akhirnya, Bartek diketahui oleh psikopat itu. Kita beralih kepada Josia dan Julek. Josia dan Julek diberitahu oleh si pria tua itu bahwa pembunuh itu ada dua. Si pria itu pun menceritakan asal mula si pembunuhan itu, bahwa si pembunuh itu adalah kembar dan hanya dirawat oleh satu ibu. Mereka adalah seorang yang sangat miskin, namun mereka saling menyayangi. Dan pada suatu hari, mereka menemukan sebuah benda. Mereka membawa benda itu ke rumahnya. Setiap malam, ibunya selalu membacakan sebuah cerita sampai mereka tertidur. Pada saat tengah malam, benda yang ia bawa ternyata hidup dan merasuki tubuh mereka, sehingga tubuh mereka berubah menjadi cacat. Keesokan paginya, ibunya melihat kedua anaknya sudah tidak ada dan melihat bercak darah di lantai yang menuju ke ruang bawah tanah. Ternyata anaknya sedang memakan anjing kesayangannya. Ibunya pun sangat sedih dan menutup ruangan itu. Agar orang-orang tidak mengetahui, tahun-tahun berlalu dan dia memberikan makan dan menyembunyikan mereka sampai ia menjadi gila.
Namun Josiah tetap ingin mencari bantuan. Tetapi si pria itu memberitahu jika ingin selamat, mereka berdua harus tetap tinggal di sini sampai bantuan datang. Lalu, si pria tua itu pun menawarkannya senjata dan makanan. Ia juga memberitahu ada sebuah desa, namun harus ditempuh selama 2 hari. Namun, Josiah dan Julek ingin mengambil telepon milik Daniel. Josiah dan Julek pun berangkat. Akhirnya, Josiah dan Julek sampai di rumah psikopat itu. Mereka berdua menyusun sebuah strategi, dan Josiah memberikannya sebuah pisau untuk berjaga-jaga. Julek dengan kerasnya menggedor-gedor rumah psikopat, dan Josiah masuk ke ruang bawah tanah. Akhirnya, Josiah tertangkap oleh psikopat itu. Josiah hampir saja dicipok oleh psikopat itu. Tak lama kemudian, Julek pun datang dan langsung menyerang psikopat itu, yang membuat psikopat itu murka kepada Julek. Lalu, psikopat itu melemparkan Josiah sehingga Josiah pingsan. Psikopat itu mencekik lehernya Julek dan mencipoknya sampai lidah Julek terlepas dari mulutnya. Ketika itu, Josiah sedang pingsan. Ia mengingat kembali tragedi yang menimpanya. Josiah pun sadar. Dari pingsannya, ia melihat Julek sudah tidak berdaya atau sakaratul maut. Josiah juga diborgol pada kakinya agar ia tidak lepas. Josiah mencoba memanggil bantuan, namun HP Daniel lowbat dan mati. Julek pun sudah tidak kuat lagi. Josiah menangis karena Josiah mulai sayang terhadap Julek. Ia memberikannya kalung kesayangannya kepada Julek. Julek sudah tidak tahan lagi dan Julek pun akhirnya mati. Psikopat itu pun sedang berada di dalam rumah. Namun, psikopat satu lagi sangat kesakitan akibat luka yang ditusuk oleh Julek. Psikopat itu pun beristirahat. Josiah tinggal ia seorang diri. Josiah mencoba membukakan rantai yang ada pada kakinya dan berhasil membukanya. Josiah hendak pergi keluar, namun ia mencoba mengambil golok milik psikopat itu. Josiah dengan rasa balas dendam melihat psikopat itu sedang tertidur. Ia perlahan mendekati psikopat. Josiah pun dengan sangat marah, ia menusuk beberapa kali hingga psikopat itu tewas. Josiah pun berlari sangat kencang untuk mencari bantuan. Sedangkan si pria tua itu sedang terdiam dan mendengar pintunya diketuk-ketuk. Pria tua itu pun tanpa basa-basi menembak pintu itu. Ia mencoba menengoknya keluar. Ternyata itu adalah Bartek. Bartek pun mati dengan keadaan perut yang hancur akibat tembakan. Scene beralih kepada seorang polisi yang sedang berpatroli di tengah hutan dengan seorang perempuan. Namun perempuan itu pergi, meninggalkan si polisi. Tak lama kemudian, Josiah datang untuk meminta tolong. Ia tidak bisa memberitahu apa yang sedang terjadi akibat rasa takut yang ada pada dirinya. Akhirnya, polisi itu pun membawa Josiah pergi. Di tengah perjalanan, mereka menabrak sesuatu. Lalu, polisi itu mencoba untuk mengecek apa yang ia tabrak. Josiah mencoba memperingati polisi itu, namun ia tidak mendengar atau mengabaikan. Ternyata yang ditabraknya adalah psikopat, si buruk rupa. Josiah mencoba memperingatinya lagi, namun si polisi itu tetap mengabaikan. Lalu, si polisi itu mencoba menengok ke arah Josiah. Si polisi itu tidak sadar bahwa orang yang ia tabrak sedang mengancam nyawanya. Polisi itu menengok ke arah orang yang ia tabrak, dan si psikopat itu tanpa basa-basi membacok polisi itu hingga organ tubuhnya keluar dan badannya pun terbelah menjadi 2. Josiah semakin takut. Ia mencoba mengambil alih kemudi, namun mesinnya mendadak rusak. Si psikopat itu pun naik ke atas mobil dan mencoba membunuh Josiah. Akhirnya, Josiah berhasil menyalakan mobil yang membuat psikopat itu terjatuh. Josiah dengan marah langsung menggeleng psikopat itu hingga tewas. Josiah ia sangat senang karena ia berhasil terbebas dari pembunuhan. Di akhir film, ternyata para psikopat itu belum mati dan memperlihatkan rumahnya sudah dikepung oleh kepolisian dan film pun selesai. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like and subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Enjoy!